ibadah online Blessing Kids Community. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan? Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau daki-daki. Yuk, daki-daki. Yuk, kita mau daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya pakai gerakan ya. Pakai gerakan. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama panggil Yesus. Kita mau nyanyikan Yesus Kupanggil. Semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi Yesus Kupanggil. Kita mau sama-sama panggil Yesus masuk dalam hati kita. Sekali lagi kita nyanyikan Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan masuk masuk ke dalam hati ke dalam kami, hati kami, sehingga kami hari ini menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya coba angkat tangannya. Angkat tangan. Oke. Wah, adik-adik hari ini semangat. Kita mau angkat tangan, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi mengangkat tangan. Semuanya pakai gerakan ya. Ikuti Cici Ayen dan Cici Mei. Mengangkat tangan, bertepuk tangan, Mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Lompat di tempat 1, 2, 3, 4. Lagi mengangkat tangan. Bertepuk tangan. Mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Tertawa di tempat. Hahaha. Angkat tangan. Bertepuk tangan. Mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Putar di tempat. Tangan. Bertepuk tangan. Mengangkat kaki 1, 2, 3, 4. Lompat di tempat. 1, 2, 3, 4. Menari. 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 Aku menari. Memuji nama Yesus. Tuhan kami menari. 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 Aku menari. Memuji nama Yesus, Tuhan kami. Oke adik-adik, tadi kalian sudah mengangkat tangan. Sekarang kita mau tangan kita ke depan, tangan kita ke belakang. Semuanya ikut gerakannya ya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Lagi, kepalaku ke kanan, kepalaku ke kanan, kepalaku ke kiri, kepalaku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, perutku ke depan, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Hore, semuanya ikut gerakannya semua ya. Oke, nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat hafalan oleh Kak Mei. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Sekali lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya
hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Terima kasih Kak Mei buat ayat hafalannya. Nah sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Semuanya ambil sikap, berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk kami bisa mendengar dengan baik semua firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan, ini kami siap mendengar. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik kita akan panggil sama-sama ya Kakak Tres yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama yuk adik-adik kita panggil Kakak Tres. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tres. Hari ini kakak ingin mengajak kalian semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kenalan dengan seorang anak perempuan dari bangsa Israel yang luar biasa. Adik-adik mau dengar? Yuk Kak Kris, tolong slide-nya Kak. Ini dia anak perempuannya. Anak perempuan dari bangsa Israel yang ditawan oleh bangsa Aram dan menjadi budak adik-adik. Dia menjadi budak di rumah panglima namanya Pak Naaman. Lihat di sini adik-adik ya. Nah, walaupun pelayan ini masih kecil adik-adik, dia terlihat begitu menyukai pekerjaannya adik-adik. Dia tidak suka ngedumel atau males-malesan, tapi dia dengan sukacita mengerjakan setiap tugasnya dengan gembira dan rajin. Itu sebabnya Naaman dan istrinya sangat menyayanginya adik-adik. Nah, suatu kali pelayan kecil ini melihat istri Pak Naaman sedang menangis. Pak Naaman sakit kusta. Ya, adik-adik, wah betapa kagetnya pelayan perempuan itu. Adik-adik ya, dia begitu mendengar majikannya menangis, dia juga ikut bersedih adik-adik ya. Kemudian dia menghampiri nyonyanya dan menghibur nyonyanya supaya tidak menangis. Lalu dia juga datang kepada Pak Naaman. Pak Naaman tidak usah sedih ya. Saya di kampung saya di Israel, saya punya seorang nabi ya. Nabi ini tinggal di Samaria, nabinya Nabi Elisa. Aku percaya dengan pertolongan Tuhan, Pak Nabi Elisa bisa menolong Pak Naaman. Jadi Pak Naaman dan Ibu tidak usah takut. Dengan membawa berbagai macam hadiah, Panglima Naaman berangkat adik-adik pergi ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa ternyata tidak
bertemu dengan Naaman, tapi Nabi Elisa meminta seorang pelayan untuk menyampaikan beritanya. Ya, dan pelayan ini mengatakan kepada Pak Naaman, Pak Naaman pergi ke Sungai Yordan lalu mandi 7 kali di sana. Berendam di sana 7 kali. Maka Pak Naaman akan pulih dan menjadi tahir. Mulanya Pak Naaman tidak mau adik-adik. Tapi para prajuritnya meminta. Tolong memujuk Pak Naaman, ayo gak apa-apa kan cuma nyemplung aja kok ke sungai itu, memang agak kotor. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya Pak Naaman mau juga adik-adik masuk ke dalam sungai Yordan adik-adik. Ketika Pak Naaman mandi, merendam adik-adik 1, 2, 3, 4, sampai 6 kali. Pak Naaman melihat kulitnya ya adik-adik, kok masih belum sembuh kustanya. Tapi dia ingat, oh iya berendamnya harus berapa kali adik-adik? Betul, 7 kali. Akhirnya Pak Naaman cepat masuk lagi ke dalam air, dan ketika dia keluar dari sungai, betapa kagetnya dia melihat kulitnya dan tubuhnya semuanya sudah tahir, menjadi sembuh adik-adik ya. Lalu Pak Naaman cepat-cepat pakai baju, dia pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Dan dia berkata kepada Pak Nabi Elisa ini, dia bilang, mulai sekarang aku percaya ya bahwa yang ada hanya satu-satunya adalah Tuhan Allah Israel, katanya begitu ya. Dan sekarang aku berjanji, aku tidak akan menyembah Allah lain. Aku hanya akan menyembah Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, pergilah dengan selamat. Dan Pak Naaman ini pulanglah dengan gembira. Dan dia disambut oleh istrinya dan juga pelayan kecil dari bangsa Israel. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Adik-adik, kita pelajari hal yang luar biasa dari seorang anak perempuan dari bangsa Israel ini. Dia belajar apa? Mengasihi keluarga di mana dia telah ditempatkan. Walaupun dia seorang pelayan adik-adik ya, tapi dia tidak bermalas-malasan. Dia tetap mengerjakan tugasnya dengan sukacita ya, dan dia mengasihi keluarga di mana dia bekerja. Dia mengasihi Pak Naaman, dia mengasihi istrinya ya. Dia benar-benar berani bahkan menceritakan Allahnya yang luar biasa kepada Pak Naaman dan istrinya. Nah demikian juga dengan kita. Kita mau belajar mengasihi keluarga di mana kita berada melalui perbuatan kita. Bagaimana caranya dong kakak? Begini adik-adik, ketika nih mama misalnya di rumah lagi batuk. Adik-adik cepet-cepet bawain minum. Mami, ini ambil minum ya mami. Biar mami nggak batuk lagi. Nah ini contoh soalnya adik-adik ya. Lalu apalagi dong kakak? Kalau misalnya nih adik kecilnya nih lagi nangis-nangis. Aduh susah nih. 1 tambah 1 berapa ya kakak? Nah kita mau membantunya. Sini dek, kakak ajarin ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa adik-adik? Pinter. 2. Ya, begitulah cara kita menyayangi keluarga di mana kita berada. Atau mungkin kakak kita suatu ketika lagi kesulitan, ingin minta bantuan sama kita dengan senang hati. Sini kak, aku ajarin begini loh kakak cara main gamenya. Nah seperti itu. Atau pas suatu ketika adik-adik melihat papa pulang kantor, ya adik-adik bisa lari. Papa, aduh kasihan bapak berat ya, sini saya bantu bawain tasnya pak. Ya itu juga kita menunjukkan perbuatan kasih kita kepada keluarga di mana kita berada. Atau siapa di sini yang rumahnya ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek juga itu senang loh adik-adik kalau dibantu. Misalnya adik-adik bisa menuntun kakek dan neneknya mungkin mau ke toilet ya.
Nek, kakek atau kungkung, popo, sini aku bantuin ya ke kamar mandi. Nah itu juga adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada keluarga yang Tuhan sudah percayakan. Nah kedua apa adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita mengasihi dengan berani menceritakan tentang iman kita. Ya kita kan anak-anak sekolah minggu, kita percaya kepada Yesus. Jadi kita juga percaya dan berani memberitakan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita. Caranya bagaimana? Misalnya nih adik-adik di rumah, adik-adik bisa rajin berdoa. Jangan kayak dulu kakak tuh suka malu ya adik-adik kalau ketemu ada teman, adik-adik kakak tuh mau berdoa, kakak pura-pura garuk-garuk kaki adik-adik ya, karena malu atau garuk-garuk kepala. Ya nggak boleh, sekarang kakak sih udah bertobat ya. Kakak yang dulu adik-adik sekarang kakak sudah berani ya, mau berdoa mau makan berdoa aja. Nah demikian juga dengan adik-adik ya, berani mengungkapkan iman percaya adik-adik. Misalnya tadi berdoa lalu adik-adik juga baca firman Tuhan. Siapa di sini suka baca saat teduh yang dikasih sama kakak-kakak? Nah itu dibaca ya adik-adik, itu salah satu wujud kita juga memberitakan firman, memberitakan kebaikan Tuhan, menceritakan iman kita bahwa kita mengasihi Tuhan adik-adik ya. Baca firman, nanti mama papa yang belum mengenal Tuhan atau kungkung, popo ya yang belum mengenal Tuhan melihat, wah ini cucu rajin sekali baca firman. Siapa tahu nanti kungkung dan popo jadi ikut-ikutan loh adik-adik, ikut-ikut mau baca firman. Nah itu adalah keberanian yang seperti ditunjukkan oleh pelayan Naaman tadi. Bagaimana? Ya, dia dengan berani, coba adik-adik bayangkan ya, seorang pelayan tapi berani memberitakan, Pak Naaman, kami punya nabi di kampung saya di Israel. Dia pasti dengan pertolongan Tuhan bisa menolong Bapak. Nah, dia begitu berani. Demikian juga dengan kita. Kita belajar adik, berani mengemukakan dan menceritakan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga jasmani kita yang ada di rumah. Nah, kakak mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau berani pertama melakukan mengasihi dengan perbuatan? Saya, ya adik-adik ya. Kedua adik-adik, siapa di sini yang mau mengasihi dengan keberanian menyatakan iman kita? Saya, ya. Benar adik-adik, mulai sekarang kita mau belajar hal yang baik ya, yang menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi keluarga di mana kita berada. Mari kita mau berdoa adik-adik, kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dan kami ingin belajar mengasihi juga keluarga kami, mama, papa, kungkung, popo, dan juga adik dan kakak kami maupun teman-teman kami yang kami kasihi. Dan kami juga diberikan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kami ingin memberitakan pengumuman, menyampaikan pengumuman buat adik-adik. Sekarang duduk manis ya semuanya. Bye adik-adik. Terima kasih Kakak Tres. Nah adik-adik, hari ini kakak mau sampaikan sebentar buat adik-adik yang mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa lihat di layar. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk membantu adik-adik scan barcode atau transfer melalui Dana, Shopee, GoPay, OVO, atau langsung ke rekening gereja. Nah adik-adik boleh kasih persembahan ya, kakak kasih waktu buat adik-adik semua untuk mempersiapkan persembahan adik-adik, lalu kita akan berdoa untuk persembahan dan juga berdoa berkat. Nah adik-adik semua, yuk kita mau berdoa untuk persembahan dan juga doa berkat.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat ibadah online kami hari ini. Tuhan, kalau tadi adik-adik sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan mereka, boleh menjadi berkat buat semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan adik-adik semua boleh angkat tangannya, kita mau terima berkat. Tuhan Yesus, kalau anak-anak hari ini sudah selesai ibadah online, kiranya berkat daripada Tuhan Yesus turun atas mereka, buat papa mama, pekerjaan papa mama mereka, buat sekolah mereka sepanjang minggu ini. Dan pertemukan kembali kami minggu depan di ibadah online BKC, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.